Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Nehemia pasal pertama. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namamu diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minum raja. Saudara yang terkasih, kedudukan penting di kerajaan Persia tidak melunturkan kecintaan dan kebanggaan Nehemia terhadap bangsanya sendiri, baik itu bangsa Israel. Oleh sebab itu, berita tentang terlantarnya kota Yerusalem dan umat yang ada di dalam kota tersebut membuat Nehemia bersedih. Kita atau siapapun dalam situasi serupa akan berespon sama dengan Nehemia. Namun kesedihan tidak membuat Nehemia frustasi atau sedih yang berkepanjangan. Nehemia bangkit mencari pertolongan. Dia tahu dari siapa pertolongan itu dapat diperolehnya. Nehemia menempuh langkah-langkah spiritual yang sangat mendasar. Pertama, berpuasa dan berdoa kepada Tuhan Allah semesta langit. Nehemia tahu persis bahwa inilah langkah tepat pertama dan utama yang harus dilakukan demi keselamatan bangsanya. Kedua, mengidentifikasikan dirinya dengan bangsanya. Dalam doanya, Nehemia mengakui dosa-dosa yang dibuat oleh bangsanya dan dosa-dosanya sendiri. Dan yang ketiga, Nehemia mengingat akan kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Keempat, karena itu ia menuntut kepastian nubuat Tuhan pada Musa. Kelima, Nehemia meminta berkat
agar Tuhan memakai dia menjadi alat pembebasan dan pembangunan bagi bangsanya. Nah, Bapak Ibu, melalui Nehemia kita belajar tentang pribadi yang mampu menghubungkan secara realistis antara cinta kepada bangsa dan kesetiaan kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Gereja dan bangsa Indonesia sangat membutuhkan orang-orang seperti Nehemia, apalagi menjelang tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Orang-orang yang peduli, yang bersedia menempuh resiko apapun demi menjunjung harga diri bangsa tanpa harus kehilangan wawasan tentang prinsip-prinsip spiritualitasnya. Nah, kita adalah orang-orang Kristen yang masih menjejakkan kaki di bumi persada Indonesia. Untuk itu, mari lakukanlah yang terbaik bagi bangsa dan gereja di Indonesia, terlebih gereja kita di GKMI, dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip spiritualitas kekristenan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mengasihi bangsa kami dan mendoakan bangsa kami serta melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa kami. Mungkin dalam lingkup kecil di tengah-tengah masyarakat, RT, bahkan lingkungan desa kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat yang ada, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mungkin mereka saat ini terbaring di rumah sakit dan membutuhkan pertolongan Allah. Tuhan kiranya menolong dan menjenguk mereka satu persatu, memberikan kesembuhan kepada mereka. Mereka yang bergumul dalam ekonomi dan pekerjaan, Tuhan yang akan memberkati. Mereka yang masih studi, mempersiapkan tes, dan juga mencari tempat pendidikan yang baru ataupun jenjang pendidikan yang baru, Tuhan yang akan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, dan biarlah kami senantiasa hidup dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.